Yolah, jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sedikit, gue mau sharing sedikit tentang franchise. Mungkin dari kita sebagian sering dengar atau familiar dengan apa itu franchise. Banyak juga dari kita ketika kita mendengar kata franchise, pasti yang ada di benak kita, di pikiran kita itu, oh McD, oh KFC, oh kebab, oh abnormal. Banyak lagi franchise-franchise produk-produk yang di luaran sana yang diperjualbelikan. Tapi sebenarnya lo tahu nggak sih apa benefitnya franchise? Apa keuntungannya kita ketika kita memiliki franchise? Salah satu yang mau gua sharing di sini adalah keuntungannya franchise. Mungkin sebagian kita yang sudah pernah membeli franchise, apapun itu jenisnya, yang sudah pernah merasakan menjalankan usahanya, yang berhasil mungkin akan merasakan manisnya franchise, tapi yang gagal mungkin akan trauma dan memiliki pikiran atau pengalaman yang kurang baik atau kurang menyenangkan ketika membeli dan membuka franchise. Tapi terlepas dari itu semua, franchise itu sendiri dapat membantu kita, lo, gue, dan kita semua untuk mempersiapkan masa depan lebih baik. Nah, yang gue maksud di sini mempersiapkan masa depan yang lebih baik adalah ketika kita memiliki franchise, kita berpeluang mendapatkan kebebasan finansial atau financial freedom. Tentu tidak semua franchise menyediakan fasilitas ini. Tapi di sana ada banyak juga franchise yang menyediakan fasilitas kerjasama bagi hasil yang mana ketika kita sebagai investor atau franchise yang membeli franchise tertentu, maka si franchiser atau pemilik franchise akan mengerjakan semua pekerjaan operasional sehingga kita tidak perlu incar atau kita tidak perlu bekerja lagi sehingga kita mendapat profit atau keuntungannya tiap bulan. Itu yang gue maksud sebagai kebebasan finansial. Simpelnya begini, kalau lo belum paham, gua perjelas dan gua persingkat. Ketika kita membeli suatu franchise dengan sistem yang jelas, maka kerjasama yang ada itu adalah kerjasama bagi hasil, bukan kerjasama jual putus pembelian bahan saja, atau booth, atau gerobak, atau investasi franchise fee di awal. Tapi kita melakukan kerjasama bagi hasil berkesinambungan selamanya. Gitu ya. Jadi kerjasama bagi hasil ini memungkinkan kita sebagai pemilik dana, franchisee atau yang membeli franchise menikmati keuntungan atau profit tiap bulannya yang dibayarkan oleh franchiser dengan kita tidak perlu capek-capek untuk mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, effort, ngurus bahan baku, ngurus karyawan, ngurus kerusakan equipment, ngurus pembukuan, ngurus POS, kasir, dan lain-lain. Karena itu semua sudah dikerjakan oleh franchiser yang sudah berpengalaman dalam membuka cabang. Jadi, gua di sini notes, ketika lo pengen pensiun dini, ketika lo pengen memiliki kebebasan finansial, carilah franchise-franchise yang gua tidak promo ya. Mungkin seperti Alfamart, Indomart, dan franchise-franchise lain yang masih banyak yang sistemnya sudah autopilot. Maksudnya autopilot di sini adalah ketika kita tidak in charge langsung, mereka yang in charge dengan sistem bagi hasil. Jadi katakan ada satu franchise, kita harus membayar sekian M atau sekian ratus juta, tapi skemanya adalah bagi hasil. Kita dapat berapa persen, mereka ngambil berapa persen as a management fee, karena mereka melakukan operasional, dan manajemen fee itu adalah sebagai imbal hasil jasa mereka karena mereka telah membantu kita melakukan semuanya. Dan ini sama seperti ketika kalau orang tua zaman dulu ya, sama seperti mereka mungkin punya kontrakan petak, kontrakan rumah, atau punya kos-kosan, yang itu semua sudah bisa membackup masa depan dan masa tua kita gitu. Jadi selama bisnis itu masih beroperasi dan bisnis itu masih running dan punya omsetnya bagus, kita tidak perlu incar lagi capek-capek. Kalau lo masih mau kerja kantoran silahkan, kalau lo punya bisnis sendiri silahkan, bahkan kalau misalnya udah nggak mau kerja, lo mau santai-santai di rumah, selama bisnis lo masih jalan,
lo terima aja dividen atau profitnya tiap bulan. Itu yang gue sebut sebagai kebebasan finansial atau financial freedom. Lo nggak perlu capek-capek menukarkan waktu lo dari jam 9 ke jam 6 atau setiap hari lo harus bermacet-macetan, kehujanan, kepanasan, dimarahi atasan, dan segala macam problematika kantoran atau problematika lo dagang. Itu semua sudah di-cover oleh franchiser. Nah, yang gue fokuskan dan gue titik beratkan, di mana ada high return seperti tadi, manisnya masa depan dan kebebasan finansial serta profitnya akan selalu ada high risk, di mana resiko yang ada juga besar. Lo harus due diligence, pelajari mendalam tentang proposal, proyeksi, laporan keuangan, dan lain-lain. Di samping, lo juga harus pelajari fundamental dari bisnis atau franchise yang akan lo beli. Misalnya kita katakan Indomaret, Alfamart, mereka sudah punya ratusan ribu cabang. Mereka sudah lama beroperasi, otomatis jam terbang mereka juga sudah terpercaya dan sudah terbukti. Nah, kurang lebih carilah bisnis-bisnis yang seperti itu. Gitu. Jadi mereka sudah mempunyai jam terbang lebih dari 5 tahun dengan ratusan ribu cabang, dengan ratusan ribu mitra, dan sistem SOP yang sudah teruji. Kita bisa menggantungkan profit kita, pengeluaran, kebutuhan kita sehari-hari kepada mereka yang menjalankan SOP. Gitu. Peran kita di sini hanya cek sales, kalau ada kerusakan atau ada masukan atau ada isu, kita lebih kasih masukan kepada franchiser harus begini. Tapi terlepas dari itu kita bersifat pasif. So, jadi ini mungkin sedikit banyak bisa ngebuka mata lo semua bahwa franchise itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, kalau kita paham, franchise itu bisa ngebuat kita pensiun dini atau memiliki kebebasan finansial. Jadi kita nggak perlu kerja lagi, biar franchise yang kerja buat kita. Gitu. Kedepannya gue akan lebih banyak lagi sharing tentang franchise, teknis dan mekanismenya. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.